Sebuah catatan kecil antara saya dan Pinondang Simanjuntak tahun 1974. Kami berdua sama-sama diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada Pemda DKI Jakarta. Ditempatkan di Gelanggang Remaja Jakarta Utara. 2 tahun kemudian, Pinondang Simanjuntak menjabat Kepala Seksi Pendidikan dan Perpustakaan, sedangkan saya Kepala Seksi Humas. Inilah awal mula kisah ringkas tentang saya dan Pinondang Simanjuntak SH MSI. Tahun 1984, saya tetap di Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Kemudian berpisah dengan Pinondang Simanjuntak. Pinondang dimutasi ke kantor Bangdes Pembangunan Desa Wali Kota Jakarta Pusat. Sampai dengan tahun 86, Pinondang Simanjuntak ternyata dimutasi dan dipromosikan sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Senen. Kecamatan Senen dikenal sebagai wilayah yang rawan dengan tingkat kriminalitas, dengan tingkat kehidupan masyarakat bawah, sekalipun ada sentra-sentra ekonomi, proyek Senen misalnya, sentra ekonomi yang dianggap rumit di DKI Jakarta. Anda bayangkan betapa rumitnya untuk menangani pemerintahan di tingkat kecamatan Senen itu. Belum lagi tentang stasiun kereta api Senen, di mana tindak kriminalitas sangat amat tinggi. Tetapi Pinondang Simanjuntak ternyata mampu melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Senen. Itu dibuktikan dengan 2 tahun saja menjabat sebagai Sekretaris Camat, ia dimutasi dan dipromosikan menjadi Wakil Camat Menteng, sebuah wilayah kecamatan yang sangat kontradiktif dengan Kecamatan Senen. Kalau Kecamatan Senen terkenal dengan mengurus masyarakat kecil, ternyata di Menteng harus berhadapan dengan petinggi-petinggi pemerintahan, termasuk tinggi negara, karena mencakup wilayah Jalan Cendana, Jalan Diponegoro, daerah Tugu Proklamasi, belum lagi Matraman, sangat amat luar biasa. Yang menarik, Pinondang Simanjuntak hanya 1 tahun sebagai wakil camat, dipromosikan menjadi camat, dan di Camat Menteng inilah ia bertugas agak lama, mungkin karena bisik-bisik pejabat dipertahankan saja. Tahun 89 sampai dengan 97, 8 tahun menjabat sebagai camat Menteng. Disinilah seorang camat yang selalu bertemu dengan RI1, Presiden Soeharto saat itu. Para petinggi negeri ini puas dengan camatnya yang pandai adaptasi, tegas, tapi juga loyal terhadap atasan. Begitulah seorang Pinondang Simanjuntak SH MSI. Keberhasilannya sebagai camat Menteng ternyata setelah ditahan lama selama 8 tahun, kemudian dipromosikan untuk menduduki jabatan Asisten Administrasi Wali Kota Jakarta Pusat. Lagi-lagi cemerlang dalam kerja dan gagasan-gagasan idenya, ia merealisir pelayanan terpadu dengan gagasannya yang merupakan percontohan untuk seluruh DKI Jakarta. Gubernur Sutioso mengakui bahwa gagasan pelayanan terpadu satu atap dimulai dari Jakarta Pusat, kemudian merambat ke wilayah kota lainnya di DKI Jakarta. Bulan April 2001, Pinondang Simanjuntak dimutasi dan dipromosikan kembali, naik jabatan menjadi Sekretaris Kota Jakarta Utara. Jabatan Sekretaris Kota Jakarta Utara hanya dipegang selama 6 bulan. Kemudian Pinondang Simanjuntak naik dan dipromosikan menjadi orang nomor 2 di Jakarta Utara, yaitu Wakil Wali Kota Jakarta Utara. Dalam kurun waktu tahun 2002, hanya 1 tahun, memasuki tahun 2003, Pinondang menjabat sebagai PLH Wali Kota Jakarta Utara, sebuah wilayah kota yang dikenal angker, sangar, dan sekaligus kental dengan fundamental yang fanatik. Pinondang memang teruji sebagai pamong, ia tangguh, yang dikenal memiliki ciri khusus dalam leadership. Selama ia menjabat PLH Wali Kota Jakarta Utara, ternyata Pinondang yang dikenal kental dengan nilai-nilai iman dan aktivis AKBP justru mampu menggelorakan dan mengangkat fisik Islamic Center Jakarta Utara. Inilah yang menyebabkan orang begitu simpatik pada Pinondang Simanjuntak.
mengakhiri pengabdiannya di pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, ia ternyata juga tidak hanya menangani pemerintahan, tidak hanya menangani administrasi. Sebelum mengakhiri masa baktinya di Pemda DKI Jakarta, ia sempat memegang teknis operasional sebagai Kepala Dinas Penerangan Jalan Umum DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Museum Pemda DKI Jakarta. Sekarang, Binondang Sumanjuntak, pemikirannya masih dibutuhkan di DKI Jakarta. Tapi ternyata ia merasa terpanggil lebih baik mengisi waktu sisanya agar berguna kepada masyarakat di kampung kelahirannya, Tarutung, kota tercinta. Saya dan teman-teman di Jakarta hanya bisa mengucapkan selamat berjuang sahabatku, selamat berjuang atasanku, selamat berjuang pimpinanku. Semoga engkau sukses, Tuhan berkati. Amin. Oras.